Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Next video, hari ini kita akan bahas terkait contoh daripada penerapan suku ijarah baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang kita bahas pertama kali adalah suku retail nomor 009 tahun 2017 yang diterbitkan oleh pemerintah ya, dalam konteksnya adalah Kementerian Keuangan. Bagaimana bentuk skemanya? Jadi pertama kali adalah kita akan bahas ijarah aset to be leased. Tadi kita bahas ada dua fatwa terkait suku ijarah Indonesia, di antara adalah aset to be leased, ada dua sell and leaseback gitu ya. Yang kita bahas pertama adalah aset to be leased. Kalau kita lihat di sini ada beberapa skema di sini ya. Ada namanya PPSBSN. PPSBSN ini adalah perusahaan penerbit SBSN yang bertindak sebagai penerbit suku, wali amanat investor, pemberi kuasa, dan pemberi sewa. Bagaimana prosesnya? Pertama, di sini kita lihat ada pemerintah, katakanlah dalam konteks adalah Kementerian Keuangan yang punya wewenang lebih besar ya. Dia mau memesan objek ijarah tertentu. Misalnya dia mau bangun jembatan, nih kalau contohnya bangun jembatan, bangun bendungan, bangun pembangkit tenaga listrik dan lain sebagainya. Akhirnya dia ngomong sama perusahaan penerbit SBSN. Oh, PPSBSN, aku mau buat jembatan nih, mau buat jembatan Auduri 2 di Jambi gitu misalnya kan. Akhirnya PPSBSN menunjuk BUMN lain, misalnya perusahaan negara yang bergerak di bidang konstruksi seperti Waskita, Wika Karya, perusahaan Adi dan lain sebagainya, untuk menyediakan tangible asset, untuk menyediakan aset yang real. Misalnya disuruh beli bahan-bahan buat jembatan, buat PLTU segala macam dan sebagainya. Yang penting dia tugasnya adalah perusahaan ini emang bergerak di bidang konstruksi dan dia masih pemerintah, masih bagian dari pemerintah, tapi dia BUMN. Akhirnya setelah itu si PT Waskita, PT Adi sama PT yang lain sebagainya ya, itu membangunkan suatu proyek ijarah di sini ya. Setelah ini dalam proses ya, jadi proyek ijarah ini dia sedang berlangsung. Jadi kalau kita lihat definisinya tadi, aset to be leased ini adalah untuk proyek untuk aset yang sudah ada atau aset yang sedang akan diadakan gitu kan. Jadi akhirnya si PT Adi atau PT Waskita tadi membuat suatu aset, katakanlah membuat jembatan. Dan itu tentunya ada barang yang dibeli ya, barang yang dibeli, tanah yang dibebaskan dan lain sebagainya. Itu juga merupakan aset yang bisa menjadi underlying untuk bisa menerbitkan suku. Nah, berdasarkan proyek tadi, si PPSBSN ini dia menerbitkan namanya sukuk ya. Penerbitan SBSN, dia mulai menerbitkan suku nilainya berdasarkan nilai proyek tadi, nilai proyek yang diajukan pemerintah tadi ya. Dia menerbitkan SBSN di sini yang dia jual kepada investor. Lalu investor akan membeli sukuk tadi, prosesnya nomor 4 ya, lalu memberikan dananya kepada PPSBSN. Dan di sini kita lihat hubungan antara PPSBSN dan investor adalah sebagai wali amanat. Dan sebagai dia awalnya penerbit suku, dia menerbitkan SBSN, lalu ketika uang dari investor masuk ke dalam akunnya PPSBSN, itu dia bertindak sebagai wali amanat daripada investor di sini. Ya, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Setelah itu uang yang didapatkan dari investor itu diteruskan kepada ini ya, kalau kita lihat dari titik ini adalah aliran dananya, aliran cash dananya. Sedangkan kalau garis yang tidak ada titiknya itu adalah akad perjanjian nih, kita bisa lihat ya, contohnya di sini ya. Jadi uang yang masuk tadi dari investor diberikan kepada investor kepada PPSBSN, diteruskan kepada BUMN yang bergerak di bidang konstruksi seperti Adi atau Waskita atau Wika Karya dan lain sebagainya, diberikan kepada PT-PT tersebut, kepada BUMN tersebut untuk bangunkan suatu aset negara, di antara jembatan, bendungan dan lain sebagainya. Nah, ketika ini sedang berlangsung, PPSBSN sedang pembangunan sedang berlangsung ya. PPSBSN ini itu membuat akad baru dengan pemerintah, dalam konteks ini adalah Kementerian Keuangan, yaitu ijarah aset to be leased, yaitu aset yang akan disewakan. Jadi aset ini yang akan dibuat sama ini itu akan disewakan
disewakan oleh PPSBSN kepada pemerintah. Jadi status kepemilikan daripada jembatan dan bendungan tadi adalah miliknya SBSN ya, selaku wali amanat dan investor yang punya dana, seperti itu. Nah, di sini dia bikin perjanjian sama pemerintah, pokoknya asetnya itu yang lagi dia bangun itu harus disewakan kembali kepada pemerintah. Harus disewakan kepada pemerintah. Ini pemerintah belum sebagai pemilik ya. Pemerintah belum menjadi aset negara berarti. Tapi dia mengadakan aset. Nah, dia harus menyewakan aset itu kepada negara. Nah, karena dia ingin menyewa aset negara, aset jembatan dan bendungan tadi kepada PPSBSN, otomatis pemerintah harus membayar ujroh. Nah, ujroh itu ya uang sewanya. Karena kan dia sebagai penyewa ya, dia harus membayar uang sewanya kepada PPSBSN. Nah, uang sewa yang dibayarkan pemerintah Kementerian Keuangan kepada PPSBSN inilah yang dananya diberikan kembali kepada investor berupa pembayaran imbalan SBSN, yaitu berupa uang sewa dari uang sewa. Nah, uang sewa ini tentunya nilainya lebih besar daripada nilai proyeknya itu sendiri ya. Katakanlah tadi nilainya adalah 100 juta, mungkin bisa ditambah menjadi 120 juta dan lain sebagainya. Lalu dibayarkan kepada investor ya, dibayarkan kepada investor. Uang sewa tadi dibayarkan sebagai imbal hasil daripada investasi daripada investor, seperti itu. Nah, ini sampai nomor 8. Nah, nomor 9-nya kalau kita lihat di sini ada namanya BAS ya. BAS proyek ini adalah serah terima ya. BA-nya saya lupa, nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Nanti proyek ini ya, ketika proyek ini sudah jadi ini kan cicilan sudah berjalan setiap bulan. Nah, setelah di akhir periode, katakanlah jembatan sudah selesai, bendungannya sudah selesai, maka dibuatlah namanya BAS proyek. Jadi BA itu apa ya? Yang penting ST-nya itu serah terima ya. BA-nya saya nggak kebayang. Nanti kita lihat setelahnya aja. Di BAS itu adalah serah terima proyek ini yang awalnya dibuat oleh Waskita Dwika Karya ini diserah terimakan kepada PPSBSN. Jadi serah terimakan, udah ini punya kamu deh, bukan punya saya lagi. Jadi dia cuma mengadakan membuat aset tertentu, terus diserah terimakan kepada PPSBSN ya. PPSBSN. Setelah itu ini nomor 9 ya. Si PPSBSN, perusahaan PPSBSN ini membuat perjanjian lagi dengan negara. Dalam konteks ini adalah Kementerian Keuangan. Bahwasanya Kementerian Keuangan akan membeli aset tadi. Aset jembatan tadi akan dibeli oleh pemerintah. Oke ya. Tadi dia statusnya sebagai penyewa, sekarang statusnya sebagai pembeli ya. Jadi itu selama kalau proyek itu sedang berjalan, status negara Kementerian Keuangan sebagai penyewa. Ketika proyek itu sudah jadi, maka status negara akan berubah menjadi sebagai pembeli. Seperti itu. Ya, dia bilang sama PPSBSN, oh ini barang udah jadi ya, udah saya beli aja deh barangnya, saya nggak menyewa lagi, saya mau beli aja gitu kan. Nah, karena dia mau beli, otomatis ada harga lagi yang harus dia bayar kan. Makanya dia memberikan pembayaran aset BSN. Dia beli aset SBSN itu dengan harga yang mungkin lebih fantastis, lebih banyak daripada uang sewa bulanannya. Nah, hasil dari pembayaran aset SBSN ini digunakan untuk pelunasan SBSN, untuk lunasi uang investor berupa pokok plus ujrohnya. Jadi kalau kita lihat nomor 8 ini adalah yang dibayarkan oleh PPSBSN kepada investor adalah ujrohnya saja atau cicilannya saja. Sedangkan di nomor 12 ini di akhir periode jatuh tempo yang dibayarkan oleh PPSBSN kepada investor adalah uang pokok modalnya, modal investasinya berapa. Seperti itu, cukup menguntungkan ya teman-teman. Lihatnya kalau suku hijau ini suku retail ya. Suku retail itu ini sering sekali digunakan dalam bentuk suku retail. Suku retail ini paling banyak membeli ibu rumah tangga ya. Jadi kebanyakan itu yang beli individu karena bahasanya retail ya. Jadi harganya mungkin lebih murah dan kebanyakan yang beli itu mahasiswa, pekerja, karyawan atau ibu rumah tangga dan sebagainya. Oke, kalau teman-teman masih bingung dengan apa yang saya jelaskan tadi, bisa lihat di ini ya, di skema suku retail yang saya bahas satu-satu di sini. Jadi akad ijra aset liabilitas itu adanya adalah di poin ke-6 antara pemerintah, dalam konteks ini adalah Kementerian Keuangan selaku penyewa dengan PPSBSN selaku pemberi sewa. Seperti itu ya, itu adanya di poin ke-6. Oh ya, ini berita acara. Kalau kita lihat pasti adalah berita acara serah terima ya, seperti itu.
Oke, ini untuk kasus pertama itu suku retail 09 yang ada di tahun 2017. Sebenarnya banyak sekali suku retail ya, nanti teman-teman kita akan bahas di next video. Studi kasus kedua ini adalah sukuk negara juga, suku IFR SPN 01, 02, 03 dan sukuk nasional Indonesia nomor 14, 18, 22 dan 19. Ini menggunakan sell and lease back atau IMBT ya. Bagaimana skemanya? Kita lihat. Pertama, katakanlah ada pemerintah di sini ya, obligor. Pemerintah di sini dia mau menjual, dia ngomong sama SPV atau tadi kalau dalam bahasa slide sebelumnya namanya adalah PPSBSN atau perusahaan penerbit SBSN. Kalau di sini adalah SPV ya, SPV sama aja, kurang lebih sama ya, itu cuman istilah yang berbeda. SPV itu adalah, kalau kita ingat kemarin, adalah Special Purpose Vehicle. Special Purpose Vehicle. Jadi pemerintah menyatakan dia menjual manfaat pada aset tertentu. Katakanlah dia punya tol, dia punya tempat wisata, dia punya aset-aset tertentu yang punya nilai ekonomis. Bahkan kampus ya, kampus-kampus negeri itu kan punya nilai ekonomis ya, berupa uang SPP mahasiswa dan lain sebagainya. Itu juga dia juga punya nilai ekonomis. Nah, pemerintah menjual beneficial title. Beneficial title itu adalah hak manfaat daripada aset yang dia punya kepada SPV. Itu dijualnya. Udah, nanti sebagian keuntungan saya dari aset ini saya bagi ke kamu gitu. Jadi itu hak manfaat. Jadi hak manfaat itu bukan aset ya, tapi hanya keuntungan yang didapat oleh suatu aset setiap bulannya, seperti itu. Itu dijual kepada SPV. Ini yang 1A ya. Berdasarkan hak manfaat itu, SPV baru dia menerbitkan namanya sukuk issuance. Dia menerbitkan sukuk dalam bentuk lembaran gitu kan, dijual. Siapa nih yang mau beli sukuk ini gitu ya, otomatis namanya hak manfaat ini nilainya akan naik turun ya. Namanya pendapatan daripada tol, pendapatan dari kampus itu kan naik turun, makin bagus BUMN-nya, otomatis pendapatan juga akan makin tinggi. Nah, ini yang membuat investor tertarik untuk invest. Akhirnya diterbitkanlah sukuk, berupa sertifikat, dibeli sama investor. Nah, di satu C-nya uang tadi ini sama tadi ya, yang titik-titik ini adalah aliran dana ya, yang titik-titik adalah aliran dana yang warna merah ya, sedangkan yang tidak ada titik-titiknya yang warna hitam ini adalah akadnya ya, akadnya atau perjanjiannya. Nah, di sini terjadilah pengalihan dana dari investor kepada SPV ya, membayar atas sukuk yang dia beli tadi. Ini dananya mengalir dari investor pertama kali masuk ke dalam SPV. Uang dari yang masuk dari investor itu dari SPV diteruskan kepada pemerintah selaku pemilik daripada manfaat tadi. Nah, poin kedua di sini kita lihat manfaat daripada kalau kan di awal manfaat dari aset kan sudah dibeli sama SPV ya, sudah jadi punyanya SPV. Akhirnya dalam konteks kedua ini, ketika dia membayarkan asetnya kepada pemerintah, si SPV itu menyewakan kembali aset tersebut kepada pemerintah ya. Menyewakan kembali aset tersebut kepada pemerintah ya, menyewakan kembali aset tersebut kepada pemerintah. Itu yang 2A. Nah, setiap bulan pemerintah harus membayar, artinya membayar uang sewa periodic lease payment. Ini adalah dia harus membayar uang sewa yang akan menjadi ujroh, kembali ya, bahasanya adalah ujroh yang dibayarkan kepada investor. Nah, dibayarkan kepada investor sebagai bagian daripada keuntungan investor karena dia udah invest di sini. Ini ya, dananya mengalir. Dananya diberikan kepada, yang pertama kali kan dananya kan diberikan ke pemerintah untuk mengembangkan usaha yang tersebut segala macam ya. Yang tadi mungkin tempat wisatanya itu cuma 1 hektar menjadi 5 hektar dan sebagainya. Jadi itu ada pengembangan aset di situ. Nah, tapi pengembangan aset di sini dalam konteks sukuk ini dia hanya menyewa. Manfaat yang dapat tuh hanya disewakan oleh SPV kepada pemerintah. Nah, karena dia sebagai penyewa, dia harus bayar uang sewa, ujroh bahasanya gitu ya, kepada SPV selaku wali amanat dan diberikan lagi kepada investor di sini. 2B. Nah, ketika sudah jatuh tempo,
maka SPV akan menjual aset tadi kepada pemerintah ya, akan menjual kembali kepada pemerintah, baik manfaatnya saja ya, manfaatnya akan dijual kembali pemerintah. Ini udah habis jatuh temponya, jadi manfaatnya saya kembalikan kepada pemerintah. Jadi artinya setiap ada pendapatan daripada aset tersebut akan kembali 100% milik pemerintah, seperti itu. Dijual kembali kepada pemerintah dan akhirnya pemerintah harus membayar pelunasan daripada uang suku tadi ya, dari manfaat tadi, suku redemption. Jadi dia bayar, otomatis pembayarannya itu senilai dengan harga pokoknya tadi. Dia jual tadi berapa, 100 juta, katakanlah, arti dia jual lagi mungkin 150 juta atau 120 juta dan lain sebagainya. Dan dia bayar lunas, dan suku redemption itu akan dikembalikan lagi kepada semuanya, itu pelunasan itu akan dibayarkan oleh SPV kepada investor ya, akan dibayarkan kepada investor seluruhnya, dan sukuk juga akan kembali lagi kepada punyanya SPV. Seperti itu kira-kira ya. Jadi ini asetnya udah ada ya, yang dijual adalah manfaatnya. Asetnya udah ada, yang dijual adalah manfaatnya. Bedanya sama aset yang suku retail tadi, asetnya itu sedang dikerjakan, proyeknya sedang dikerjakan ya. Itu yang menjadi underlying aset. Kalau ini asetnya sudah ada, yang dijual adalah manfaatnya. Yang menjadi underlying aset adalah manfaatnya. Seperti itu. Oke. Ini sudah ada penjelasannya di sini. Kalau teman-teman masih bingung, bisa baca-baca di sini ya. Ini kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPSN, hak manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas pemilikan dan hak tersebut. Jadi seperti ya. Jadi yang didapatkan adalah manfaatnya saja, bukan kepemilikan daripada aset tersebut ya. Jadi bukan barangnya, bukan misalnya kalau kayak jalan tol ya, bukan jalannya, bukan alat lalu lintasnya dan sebagainya, tapi yang juga adalah manfaatnya, artinya pendapatan daripada aset itu setiap bulannya. Oke, ini adalah dua kasus yang paling banyak digunakan dari suku-suku yang diterbitkan dari pemerintah ya. Rata-rata melakukan ijarah, dan ini sering banyak dibeli sama orang-orang Indonesia. Teman-teman juga bisa mencoba untuk membeli SPSN ini. Ini banyak sekali dijual-jual di bank syariah dengan akad lelang atau book building segala macam. Oke, kasus ketiga kita ambil dari luar negeri, dari Dubai, di Uni Emirat Arab. Ada namanya Dubai Dock Sukuk Limited. Ini nama satu SPV yang cukup terkenal di daerah Dubai. Bagaimana mekanismenya? Nah, ini saya ambil dari Latham & Watkins 2015. Jadi seperti ini teman-teman. Kita lihat di sini ada SPV, ada pemerintah. Ini sama ya. Rata-rata ijarah ini memang yang diberikan adalah pemerintah. Pemerintah ingin menerbitkan satu sukuk, maka dia mendirikan namanya perusahaan SPV di sini. Perusahaan SPV sama special purpose vehicle yang berfungsi sebagai penerbit daripada sukuk, sebagai wali amanat dan lain sebagainya. Nah, SPV ini diterbitkan oleh siapa namanya ini? Oleh SPV berdasarkan aset tertentu yang ditentukan oleh pemerintah sebenarnya. Yang ngasih aset tertentu ini underlying asetnya, silakan kamu hitung berapa valuasinya, habis itu kami hitung berapa jumlah sukuk yang bisa diterbitkan. Artinya SPV menerbitkan jumlah sukuk. Ini saya lupa angkanya berapa ya, karena nggak dijelaskan, nanti mungkin di setelahnya ada. Oke. Makanya SPV menerbitkan sukuk di sini, sukuk trust certificate. Dia buat sertifikat sukuk, dibeli sama investor. Ya, investor membeli suku tersebut, lalu si investor artinya ada uang kas yang masuk ke SPV. Ini sama ya konsepnya ya. Kalau teman-teman lihat ada yang garis putus-putus, ini adalah aliran dana, sedangkan untuk yang tidak putus-putus berarti itu adalah perjanjian atau kontraknya ya. Ya, ada uang cash yang masuk dari investor. Jadi memang kalau dalam suku ini uang itu pertama kali mengalir dari investor. Emang itu tujuannya ya, cari investor untuk invest. Akhirnya diberikan kepada SPV. Lalu SPV akhirnya memberikan dana tersebut kepada pemerintah, suatu pemerintah sebagai penjual ya, sale of asset. Memberikan ini kepada suatu pemerintah sebagai, ini sama kayak tadi ya, ada namanya di pemerintah kan banyak ya, pemerintah kan nggak cuma satu bagian, jadi berbagai macam bagian ya.
berbagai macam bagian di uang itu diberikan kepada pemerintah sebagai penjual. Sellernya adalah penjual ya. Dia menjual satu aset ya, asetnya dijual kepada SPV. Katakanlah asetnya adalah tadi misalnya gedung ya, gedung Burj Al Khalifa misalnya kalau di Dubai ya. Jadi dia menjual satu aset kepada SPV, lalu si SPV memberikan dana penjualannya kepada pemerintah di sini ya. Saya menjual. Jadi uangnya masuk ke pemerintah. Uangnya masuk ke pemerintah untuk mengembangkan aset-aset yang lain mungkin ya. Jadi sampai di sini status kepemilikan aset itu adalah jadi miliknya SPV. SPV juga sebagai trustee atau wali amanat daripada investor ya. Jadi dia pemilik aset itu adalah investor yang diwakili oleh SPV. Bahasa gampangnya seperti itu ya. Nah, setelah terjadi penjualan aset dari pemerintah kepada SPV, nah pemerintah juga dia ada pemerintah lain, misalnya dia perusahaan di bidang lain yang berfungsi sebagai SPV, yang berfungsi sebagai lessee atau sebagai penyewa. Ya. Katakanlah ini mungkin Kementerian Keuangannya ya, kayak tadi yang dibahas di studi kasus pertama. Kementerian Keuangannya berfungsi sebagai penyewa. Udah saya sewa lagi deh. Ini yang udah dijual sama BUMN Amna itu, yang sudah dijual sama katakanlah yang sudah dijual sama PLN gitu. Ini disewa kembali oleh Kementerian Keuangan. Gitu ya. List of asset, jadi asetnya disewa kembali kepada Kementerian Keuangan. Nah, namanya dia sewa, dia harus bayar uang rental. Ini bahasanya rental ya, harus bayar uang rental atau uang sewa kepada SPV ya. Harus bayar uang sewa kepada SPV. Nah, uang sewa inilah yang akan menjadi modal untuk SPV membayarkan periodic distribution amount atau ujroh sewa yang merupakan bagian daripada keuntungan bagi investor karena dia udah invest ini. Dia bayar terus kepada investor nih. Dari uang rental ini masuk uangnya ke dalam cicilan atau keuntungan setiap bulan bagi investor, atau dalam bahasa lainnya ujroh bagi investor. Nah, investor dapat uang. Nah, tapi di akhir periode sama kayak tadi ya, ini cuma beda bentuknya aja ya. Government itu juga berjanji bilang sama SPV, bahasanya itulah, nanti asetnya mau saya beli lagi loh gitu. Kan. Jadi dia sebagai penyewa, nanti aset tadi sudah saya jual ke kamu dan sekarang sedang saya sewa, besoknya mau saya ambil lagi, mau saya beli secara cash ya. Maka SPV pun menjual aset tadi di akhir periode kepada pemerintah kembali. Habis itu pemerintah akan menguji berapa sih harga yang layak, karena kan namanya aset, kalau aset itu dia tetap barang yang bergerak itu biasanya harganya lebih meningkat, makanya ada namanya exercise price. Maka dia akan melihat berapa harga yang layak untuk dibayar di tahun saat jatuh tempo. Nah, ketika sudah saat jatuh tempo, government akan membayarkan harga aset tersebut kepada SPV ya. Makanya aset itu kembali menjadi milik pemerintah di sini. Nah, uang pelunasan itu akan diberikan kepada investor selaku yang merupakan bagian daripada pokok daripada harga barang total daripada investasi pertama ya, dissolution amount. Ini sebagai pelunasan daripada harga aset tadi ya. Seperti itu. Nah, nanti juga ada government sebagai servicing agent. Jadi ini juga ada tambahannya, ini yang berbeda daripada yang akad-akad yang ada di Indonesia. Jadi government juga bisa berfungsi sebagai agen service gitu kan ya. Ada perusahaan lain yang bersiap sebagai service. Nah, ini juga ada biayanya gitu kan, berapa biaya yang diberikan kepada pelayanan yang diberikan oleh SPV. Mana SPV ini masa nggak dapat duit apa-apa kan, nggak mungkin kan ya, cuman jadi wali investor aja. Itu juga ada pembayarannya, juga ada seperti bagaimana pajaknya segala macam. Itu juga peran pemerintah di situ untuk mengcover itu semuanya, mengcover biaya pajaknya, mengcover biaya asuransinya, seperti itu. Itu bagian daripada government sebagai bagian daripada agen service. Jadi ini ya, jadi dua gitu ada lebih komprehensif. Jadi suku ini bisa berkembang ya, karena untuk asuransi dan pajaknya itu atau target atau pemerintah target usaha itu dimudahkan seperti itu.
Oke, kalau teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya tadi, bisa lihat di ini ya, di slide-slide ini. Saya tulis juga dalam bentuk tulisan. Semoga manfaat ya. Semoga ini bisa menjadi bagian daripada pengembangan suku-suku di Indonesia yang lainnya agar lebih bisa memberi manfaat bagi anak bangsa. Terima kasih. Kami tutup. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.